Oke men, jumpa lagi bersama saya di channel The Man Project. Di kesempatan video kali ini saya akan review sebuah produk, yaitu alat cukur rambut cordless merek Keme. Alat cukur rambut portable yang tidak perlu lagi menggunakan kabel, melainkan tinggal dicas ulang men. Karena alat cukur rambut cordless ini sudah ada baterai di dalamnya. Selain bisa untuk mencukur rambut kepala, alat cukur ini juga bisa untuk mencukur rambut jenggot, ketiak, dan rambut-rambut lainnya. Karena alat cukur rambut ini kompak sekali men, sehingga memudahkan kita untuk mencukur berbagai macam rambut. Dan kebetulan men, rambut saya sudah panjang. Saatnya mencukur, daripada saya pergi ke tukang cukur, lebih baik saya mencukurnya sendiri men, dengan bantuan istri saya. Dan bagaimana hasilnya nanti, apakah bagus, apakah malah bledotan tidak karuan? Ya tonton saja video ini sampai selesai men. Oke, langsung saja ke unboxingnya. Oke, ini adalah kotak kemasan yang diberikan dari produk alat cukur rambut merek Keme. Di bagian atas tertulis tulisan Keme. Lalu di samping bagian kiri ini ada beberapa fitur. Lalu di bagian bawahnya sendiri ini ada tipenya, yaitu KM809A. Oh ya men, untuk alat cukur rambut Keme ini bisa kalian dapatkan di toko online, dan rata-rata harganya itu sekitar Rp135.000. Kebetulan untuk linknya sendiri tidak ada, kalian bisa cari sendiri di toko online kesayangan kalian men. Oke, lanjut di bagian sebelah kiri. Ini ada beberapa fitur yang diberikan masih sama. Lalu di kemasan bagian belakang ada beberapa tipe model yang diberikan oleh produk Keme. Di bagian bawah ini masih sama, ada beberapa fitur yang diberikan. Lanjut di bagian sampingnya lagi masih sama dengan yang di belakang, dan ada gambar beberapa aksesoris yang diberikan. Baiklah men, langsung saja kita buka dan kita lihat apa saja yang diberikan oleh produk Keme ini. Kemasan bagian dalam ini putih polos, tidak ada tulisan apapun. Lanjut kita buka. Untuk pertama kali kita menemukan sebuah kitab panduan buku petunjuk, di mana isi dari kitab ini adalah cara penggunaan dan cara penyimpanannya dengan baik dan benar ya men. Semua ada di buku ini. Oke, kita singkirkan terlebih dahulu. Lalu ada penutupnya terbuat dari mika. Dan selanjutnya ini unitnya sendiri men. Alat cukur rambut Keme tipe KM809A. Oke, kita singkirkan terlebih dahulu, nanti saja kita bahas. Berikutnya ini ada power adapter seperti ini. Terus kita juga mendapatkan 4 buah sisir. Untuk tipenya ini berbeda-beda ya men, atau ukurannya. Selanjutnya kita juga mendapatkan kuas kecil, dan yang terakhir ini adalah minyak pelumas. Oke, jadi cuman itu saja yang kita dapatkan. Untuk berikutnya ini kosong. Kita singkirkan terlebih dahulu untuk boxnya. Baiklah men, di depan kita ini adalah isi di dalam box dari alat cukur rambut merek Keme. Oke, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama untuk unitnya sendiri. Pertama kali saya pegang, ini bentuknya sangat kecil dan seukuran genggaman tangan ya men. Jadi enak sekali dipegang. Terus di bagian atasnya ini tertulis mereknya lagi, yaitu Keme. Dan untuk bahannya sendiri men, ini terbuat dari plastik. Depan belakang ini sama menggunakan plastik ya men. Namun untuk plastiknya sendiri ini adalah tergolong plastik yang kualitasnya bagus ya men. Jadi bukan plastik-plastik yang ringkih. Terus kotak hitam kecil ini adalah LED indikator pengecasan. Kebetulan ini untuk sisa baterainya 82%. Tentunya memudahkan kita untuk mengontrol persentase baterai. Terus di bagian ujung ini adalah tempat untuk menggantung ketika menyimpan. Dan di sebelahnya lagi ini adalah lubang charger. Untuk lubang chargernya ini saya nggak tahu tipe apa ya men. Untuk lama pengecasannya mulai 0 sampai 100% kurang lebih 4 jam. Oke, lanjut di bagian mata pisaunya. Ini terbuat dari stainless. Untuk mata pisaunya bagian atas seperti ini men. Ini yang bergerak ke kanan dan ke kiri secara cepat. Lalu yang di bagian bawah ini juga terbuat dari stainless steel, bertuliskan Keme juga. Dan ini tidak bisa bergerak ya men, melainkan bisa di setel maju mundur. Untuk menyetelnya kita cukup kendorkan saja mur yang ada di bawahnya. Dan stainless steelnya ini tebel ya men, bagus. Terus di sebelah kirinya lagi ini ada sebuah tuas untuk menggerakkan pisau yang bagian bawah. Jadi pisau bagian bawah ini geraknya maju mundur ya men. Kalau kita mentokkan sampai habis, ini untuk mencukur rambut gundul. Dan kalau kita majukan sedikit, ini agak sedikit gundul. Tentunya bisa di setel lagi untuk bagian bawahnya.
Oke, berikutnya di bagian tengah sebelah kiri ini adalah sebuah tombol on off, dimana letak tombol on off nya ini pas di bagian jempol kita kalau kita pegang seperti ini men. Ketika saya hidupkan ini gerak ke kanan dan ke kiri dengan cepat. Untuk mata pisau yang bagian atas, untuk tombolnya sendiri ini enak sekali untuk dimatikan dan hidupkan, tidak ada seret-seretnya sama sekali. Oke men, ketika dihidupkan ini akan saya tempelkan di kulit tangan saya. Untuk mata pisaunya sendiri tidak langsung nempel di bagian kulit. Jadi ketika kita tempelkan di kulit kepala ini tentunya lebih aman ya men. Ini saya coba tekan dengan menggerakkan pengaturan pisaunya, ini masih tetap aman dan tidak melukai sama sekali, sehingga kita tidak perlu lagi khawatir untuk menggunakan alat cukur rambut ini. Oh ya men, untuk jenis baterai yang digunakan di alat cukur ini yaitu jenis baterai lithium dengan kapasitas 1000 mAh. Berikutnya di bagian bawah tertulis skeme, lalu modelnya dan juga lama pengecasan yaitu 4 jam, dan tentunya ini adalah buatan Cina. Oke, lanjut kita bahas di bagian kepala chargernya. Dan panjang dari kabelnya sendiri ini adalah 1,3 meter. Bahannya terbuat dari plastik namun rapi dan juga ringan ya men. Untuk output yang dihasilkan yaitu 5 volt 1 ampere. Lama pengecasan mulai 0% hingga 100% kurang lebih 4 jam. Lanjut di bagian ujung, ini model chargernya seperti ini men. Entah ini model apa atau tipe apa saya kurang paham. Mungkin saya tidak akan memperdulikan itu karena yang penting bisa untuk ngecas men. Berikutnya lanjut kita bahas untuk aksesoris yang diberikan. Ada 4 buah sisir dan yang kecil ini bukan sisir ya men. Ini adalah penutup dari mata pisaunya ketika hendak kita simpan. Oke, lanjut di sisir nomor 1. Ini adalah sisir dengan ukuran 3 mm. Bentuknya seperti ini terbuat dari plastik. Lalu yang kedua ini adalah sisir dengan ukuran 6 mm. Ini bahannya dari plastik namun plastiknya sangat lentur ya men. Tentunya nih kuat dan bahannya bagus. Oke, lanjut sisir yang nomor 3. Ini adalah sisir dengan ukuran 10 mm. Bentuknya masih sama namun beda ukuran. Dan yang terakhir adalah sisir nomor 4 yaitu dengan ukuran 13 mm. Lalu kita juga mendapatkan sebuah minyak pelumas. Dan di sini ada tulisan do not drink, jangan diminum. Lagian siapa juga yang mau minum ya men. Dan ini dioleskan di bagian mata pisaunya agar tidak berkarat dan bisa licin tentunya. Oke, yang terakhir kita juga mendapatkan sebuah kuas kecil. Ini berfungsi untuk membersihkan sisa-sisa dari potongan rambut kecil ketika hendak kita simpan untuk alat cukur ini. Baiklah men, ini akan saya coba untuk memasang mata sisirnya. Untuk cara pemasangannya sangat mudah, tinggal kita tempelkan lalu kita tekan di bagian ujungnya. Jadi cuman seperti itu saja. Untuk hasilnya seperti ini ketika kita pasang sisirnya. Kebetulan yang saya pasang ini adalah mata sisir dengan ukuran 13 mm. Terus untuk melepasnya juga cukup mudah ya men. Tinggal kita congkel saja seperti ini sudah bisa terlepas. Jadi ketika kita hendak mengganti mata sisirnya, ini akan lebih praktis dan mudah tentunya ya men. Tinggal kita tekan ke bagian dalam dan ini sudah terpasang dengan baik. Jadi seperti ini men ya, untuk cara memasang dan melepasnya begitu mudah. Tentunya model rilis seperti ini memudahkan kita untuk menggonta-ganti mata sisir yang kita perlukan. Baiklah men, semua sudah kita bahas, lanjut ke prakteknya. Sebelum saya praktekkan, ini akan saya cas terlebih dahulu hingga 100%. Untuk cara pengecasannya sangat mudah, tinggal kita colokkan di bagian belakangnya. Baiklah men, ternyata istri saya tidak bisa untuk memotong rambut. Akhirnya saya putuskan untuk pergi ke tempat cukur rambut langganan saya. Dan saya minta tolong kepada beliau untuk mencukur rambut saya menggunakan alat yang saya bawa sendiri men. Jadi nanti sekalian saya tanyakan kepada beliau apakah alat cukur rambut ini bisa digunakan. Karena beliau sendiri untuk pekerjaannya setiap hari mencukur rambut men. Pastinya beliau lebih tahu alat cukur rambut ini worth it apa tidak. Kebetulan ini saya sudah cukur rambut. Saya sendiri juga nggak tahu ini cukuran rambut saya model apa. Yang penting saya cukur rambut gitu aja men. Alis saya keduanya habis. Tadi barusan saya cukur menggunakan alat cukur cordless sebagai bahan percobaan ya men. Saya juga nggak tahu kenapa kok alis saya yang saya potong. Semoga saja kedua alis saya bisa tumbuh ya men. Dan tadinya saya minta bantuan ke istri saya untuk mencukurkan rambut saya men. Ternyata istri saya kesulitan men untuk mencukur rambut. Karena memang untuk mencukur rambut itu harus
mempunyai keahlian khusus ya men ya. Jadi nggak semua orang itu bisa mencukur rambut, tapi bagi kalian yang bisa mencukur rambut mungkin itu adalah anugerah dari Tuhan ya men ya. Dan pada akhirnya men, tadi saya minta bantuan ke teman saya atau langganan saya biasa yang mencukur rambut saya men. Dan saya membawa alat sendiri, yaitu alat potong rambut cordless merek Keme yang tadi sempat kita review. Dan hasilnya menurut beliau yang biasanya mencukur rambut setiap hari, beliau mengatakan kalau alat cukur ini oke dan bisa digunakan, dan untuk hasilnya cukup lumayan rapi seperti rambut saya ini men ya. Tetapi men, ini hanya bisa digunakan untuk rumahan saja men ya. Jadi tidak untuk kerja atau tidak untuk pakai setiap hari lah intinya men ya. Memang untuk kecepatannya kata beliau sendiri yang ahli potong rambut atau setiap hari pekerjaannya memotong rambut itu sangat lambat men. Jadi lama sekali untuk memotongnya karena memang kecil juga ya men ya untuk ukurannya. Jadi kesimpulannya untuk alat cukur rambut cordless ini menurut saya sangat recommended ya men ya. Tetapi kalau kita gunakan untuk bekerja atau mencukur rambut setiap hari itu mungkin kurang efisien karena memang kecepatannya kurang. Tadi saya juga sempat diberitahu oleh teman saya yang ahli potong rambut itu memang untuk motongnya lambat ya men ya, kurang cepat. Jadi kalau kita buat kerja itu mungkin seharusnya kita dapat 5 orang untuk memotong rambut. Kalau memakai alat potong rambut yang saya pakai ini men, itu mungkin 1-2 orang nggak bakal selesai men karena memang lambat. Tapi kalau untuk sekedar kita punya di rumah untuk mencukur rambut-rambut yang lain itu pasti recommended sekali men. Ya lumayan lah men ya untuk memotong rambut anak kita ataupun teman kita. Kalau kita mempunyai keahlian ya oke lah ya men ya. Oke, jadi sampai di sini dulu men untuk review produk kali ini, yaitu alat cukur rambut cordless merek Keme. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe di channel The Man karena di channel The Man selalu akan membagikan tips dan review yang menarik bahkan yang bermanfaat maupun tidak bermanfaat men. Oke men, salam kreatif.